Simplify your text, saving up your time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Textcall. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah video edukasi mengenai strategi negosiasi. Selamat menyaksikan. Sebelum kita memulai pembahasan mengenai strategi negosiasi, kita perlu tahu apa itu negosiasi. Negosiasi menurut KBBI merupakan proses tawar-menawar. Proses ini dilakukan dengan jalur berunding untuk mencapai kesepakatan secara bersama. Biasanya negosiasi dilakukan pada dunia bisnis, namun sekarang negosiasi juga dilakukan di bidang kehidupan lainnya untuk mencapai kesepakatan dalam sebuah masalah. Persiapan. Dalam bernegosiasi, kita perlu menyiapkan diri kita sebaik mungkin. Salah satunya adalah dengan menyiapkan pakaian terbaik kita. Lalu kita harus memahami informasi dari lawan bicara dan kita harus memahami kebutuhan dari pihak lawan bicara kita. Nah, yang kedua adalah tingginya ego. Ego yang tinggi hanya akan menyebabkan pertikaian dalam negosiasi. Lalu, kita harus mencari solusi untuk mencapai win-win solution bagi kedua belah pihak. Nah, yang terakhir adalah kurangnya keterampilan dalam komunikasi. Kurangnya keterampilan dalam komunikasi hanya akan menyebabkan terhambatnya. Ini merupakan rencana terintegrasi dengan tujuan perusahaan. Dalam negosiasi, strategi itu ditujukan sebagai keseluruhan perencanaan untuk mencapai suatu tujuan negosiasi yang membutuhkan serangkaian aksi untuk mewujudkan. Negosiasi memiliki sebuah model yang dinamakan Dual Concern Model Strategy. Model ini dicetuskan oleh seorang tokoh bernama Lee Witky. Menurut Lee Witky, strategi negosiasi dibagi menjadi dua kepentingan, yaitu kepentingan menurut hasil negosiasi dan kepentingan menurut hubungan dengan orang lain. Dari model strategi tersebut turunlah 4 strategi negosiasi. Yang pertama adalah strategi collaboration, yang kedua adalah strategi accommodation, yang ketiga adalah strategi competition, dan yang keempat adalah strategi avoidance. Selain itu juga ada strategi analitis dan strategi lose-lose. Strategi yang pertama adalah strategi negosiasi collaboration. Strategi negosiasi collaboration adalah strategi di dalam negosiasi yang mencari solusi paling menguntungkan bagi seluruh pihak. Dalam strategi ini, fokusnya adalah kerjasama dan menciptakan nilai bersama, bukan untuk menguntungkan diri sendiri. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita saksikan video berikut. Seperti yang Anda ketahui bahwa PT Textcall ini bergerak di bidang jasa konsultasi perpajakan. Kami ingin mengundang Ibu untuk menjadi salah satu media jasa konsultan perusahaan kami. Wah, kedengarannya menarik. Kira-kira apa yang mereka mau tawarkan dalam kerjasama ini? Kami menawarkan sebuah platform dapat meningkatkan jangkauan bagi Anda. Kalau untuk pembagian hasilnya, itu bagaimana? Untuk pembagian hasilnya 50% untuk Anda dan 50% untuk perusahaan kami. Apakah Anda setuju? Sepertinya cukup menarik, namun bagaimana kalau 70% untuk saya dan 30% untuk perusahaan? Sebagai gantinya, saya akan mencapai target klien yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Baik, kami menyetujui permintaan Anda, tetapi apabila Anda tidak mencapai target, kami akan menurunkan presentasi pembagian hasil menjadi 50%. Baik, saya setuju dengan kesepakatan. Ini untuk kontraknya sudah kami tanda tangani. Strategi negosiasi yang kedua adalah strategi negosiasi competition. Strategi negosiasi competition adalah strategi di dalam negosiasi di mana fokusnya adalah mencari sebanyak mungkin keuntungan untuk diri sendiri. Lebih sederhananya, negosiasi ini lebih mengutamakan hasil negosiasi dibanding menjaga relasi. Untuk pembagian hasilnya, kami menawarkan 40% untuk Anda dan 60% untuk kami. Itu tampaknya pembagian yang tidak adil. Saya biasanya mendapat persentase yang lebih besar dengan mitra lain. Meskipun presentasinya terbilang mudah, tetapi Anda akan mendapatkan jangkauan pelanggan yang luas. Tetap saja pembagian hasil seperti itu tidak cukup menarik bagi saya. Saya membutuhkan presentasi yang lebih tinggi untuk mempertimbangkan kerjasama ini. Kami mengerti maksud Anda, tetapi di dalam kebijakan perusahaan kami. Sebagai gantinya, kami akan menawarkan tunjangan transportasi apabila Anda melakukan jasa secara offline.
Baik, saya menyetujui keputusan Anda. Saya akan menandatangani kontrak kerja. Terima kasih atas keputusannya. Semoga kami dapat bekerjasama dengan baik. Model strategi yang ketiga yaitu accommodation strategy atau strategi akomodasi, yaitu strategi negosiasi dengan pola mengolah terhadap hasil yang diinginkan dengan membuat pihak lain merasa senang atau menghindari konflik. Jadi sederhananya, strategi ini lebih mengutamakan relasi daripada hasil yang diinginkan. Mengundang Anda untuk bekerjasama dengan kami sebagai mitra konsultan pajak. Untuk pembagian hasil sebesar 50% untuk Anda dan 50% untuk perusahaan kami. Bagaimana? Dek, ya sejujurnya saya menghargai tawaran Anda ya, tapi 50% menurut saya masih cukup kurang gitu. Dari mitra lain saya bisa mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Saya mengerti maksud Anda, kami juga ingin menjaga hubungan yang baik dengan mitra kami. Bagaimana kalau pembagian hasil menjadi 60% untuk Anda dan 40% untuk perusahaan? Ya kalau 60% mungkin saya masih bisa terima ya, tapi saya datang ke sini dengan harapan saya bisa dapat hasil 70%. 70% cukup tinggi ya, bagaimana dengan 65%? Mohon maaf Ibu, jika pertimbangan saya terlalu berat untuk perusahaan, mungkin saya akan mengundurkan diri dari kerjasama ini. Baik, saya setuju dengan permintaan Anda karena perusahaan kami sangat membutuhkan konsultan pajak berkompeten seperti Anda. Baik Ibu, terima kasih atas persetujuan Ibu. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik ke depan. Strategi yang keempat yaitu avoidance strategi atau strategi menghindar. Strategi negosiasi ini baik hasil negosiasi maupun menjaga relasi dianggap tidak penting, sehingga menghindar merupakan pilihan yang lebih baik. Model strategi ini biasanya dipakai dalam dua situasi. Yang pertama apabila kedua belah pihak telah menemukan alternatif solusi dari pihak yang lainnya. Yang situasi kedua yaitu apabila salah satu pihak berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan atau lebih inferior dibandingkan pihak yang lainnya. Baik, kami menawarkan kerjasama dengan Anda sebagai konsultan pajak untuk platform perusahaan kami. Itu terdengar menarik, Bu. Namun, saya membutuhkan waktu untuk memikirkannya. Dan biasanya juga saya mendapatkan persentase lebih besar dari mitra lain. Untuk pembagian hasilnya, kami menawarkan 50-50, yaitu 50% untuk Anda dan 50% untuk perusahaan kami. Bagaimana? Saya mengerti, Bu. Namun sayangnya untuk saat ini saya sedang sibuk dengan proyek-proyek lain. Dan saya juga tidak yakin apakah saya bisa mengalokasikan waktu saya untuk kerjasama ini. Kami memahami kebutuhan Anda, Pak Fadli. Namun, model 50-50 saat ini menciptakan hubungan yang sangat menguntungkan. Ya. Terima kasih atas tawaran Anda. Namun, saya perlu lebih banyak waktu untuk mempertimbangkan keputusan ini. Dan untuk saat ini, saya lebih memprioritaskan proyek saya saat ini. Dan mungkin kita bisa membicarakannya di lain waktu. Saya paham bahwa Anda memiliki komitmen lain, namun saya yakin kerjasama ini akan memberikan manfaat besar bagi Anda dalam jangka panjang. Apakah ada hal lain yang bisa kami lakukan untuk meyakinkan Anda? Baik, saya akan menghubungi Anda setelah saya menyelesaikan beberapa proyek yang berjalan saat ini. Baik, kami akan senang jika Anda memberikan jawaban dengan segera. Terima kasih atas waktunya, Pak Fadli. Setelah dijelaskan strategi negosiasi, dua konsen model, terdapat juga strategi negosiasi lainnya, di antaranya strategi negosiasi analitis, yang dimana strategi ini akan melakukan proses negosiasi yang lebih mendalam untuk mencapai kesepakatan yang lebih terperinci antara kedua belah pihak. Contoh, negosiasi merger antara dua perusahaan. Pihak-pihak yang terlibat akan melakukan analisis data keuangan, potensi pasar, dan juga potensi bisnis untuk mencapai keuntungan di dalam kedua belah pihak. Strategi lose-lose merupakan strategi yang merugikan kedua belah pihak, di mana keduanya merupakan pihak yang kalah. Karena dalam negosiasi tidak menggunakan akal pikiran yang sehat, tetapi melampiaskan emosi sehingga tidak menghasilkan keuntungan apapun. Selanjutnya manfaat strategi negosiasi. Yang pertama ada pembentukan interaksi positif. Proses negosiasi bukan hanya tentang tujuan mencapai kesepakatan, tetapi juga menciptakan iklim interaksi yang positif
antar semua pihak dan berkomunikasi secara terbuka dan saling memahami akan menyebabkan hubungan yang harmonis. Yang kedua, mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Melalui penerapan strategi negosiasi yang efektif, tujuan utama negosiasi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak sehingga hasil kesepakatan dianggap adil dan menguntungkan semua pihak. Yang ketiga, menghindari konflik. Tujuan utama negosiasi ini juga untuk mengelola atau bahkan menghindari konflik perbedaan kepentingan. Yang keempat, mendapatkan solusi optimal. Proses negosiasi memungkinkan semua pihak-pihak yang terlibat untuk bekerja sama dalam mencari solusi yang optimal. Membahas perbedaan dan mencari titik temu akan menghasilkan keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan maksimal bagi semua pihak. Yang kelima, pengembangan hubungan jangka panjang. Negosiasi yang berhasil dapat membentuk dasar kehubungan jangka panjang dan berkelanjutannya hubungan ini dapat mendukung kerjasama di masa depan. Yang keenam, peningkatkan kepercayaan dan kepuasan. Kesepakatan hasil dari langkah negosiasi yang adil dan transparan cenderung meningkatkan tingkat kepuasan dan kepercayaan bagi semua pihak. Kesimpulannya, negosiasi adalah proses tawar-menawar di mana berbagai pihak yang terlibat mencoba mencapai kesepakatan atas suatu isu yang memiliki perbedaan pendapat atau tujuan. Dalam negosiasi memiliki beberapa strategi, yaitu collaboration, accommodation, competition, dan avoidance. Selain itu juga ada strategi negosiasi analitis dan strategi negosiasi lurus. Dalam memilih strategi yang baik, perlu juga mempertimbangkan konteks, tujuan, dan hubungan yang baik dengan berbagai pihak. Selain itu, strategi yang tepat adalah strategi yang dapat memberikan manfaat